Partikel A yang bergerak dengan kecepatan awal V0 menumbuk lenting sempurna partikel B yang sedang diam sehingga partikel A terpental dalam arah alfa kita anggap ya, dan partikel B terpental dalam arah theta terhadap arah gerak partikel A mula-mula. A dan B-nya bermassa sama. Jika kecepatan partikel A setelah tumbukan adalah V, maka kita akan mencari ya tangan tetanya gimana. Jadi kita tulis dulu diketahuinya. Nah, untuk yang diketahuinya di sini yang perlu kita perhatikan adalah kecepatannya partikel si A itu dinamakan V0. Oke, dari soal ya. Nah, terus udah gitu menumbuk lenting sempurna partikel B yang sedang diam sehingga partikel A terpental dalam arah alfa. Jadi gini, misalnya kita buat ilustrasinya. Ini misalnya ada bendanya ada dua ya di sini. Oke. Nah, terus udah gitu ini yang pada saat dia ini nih lagi bergerak ya. Nah, jadi di sini mula-mula V0 untuk bola A ya, benda A gitu ya. Dan katanya B-nya kan sedang diam. Dari soal diketahui ya, B-nya sedang diam berarti V0-nya si B itu adalah 0. Atau VB-nya itu dia 0 untuk VB-nya ya. Jadi di sini 0. Oke. Nah, terus setelah dia bertumbukan, dia terpental nih. Nah, terpentalnya jadi kan terpisah gitu ya. Nah, jadi ada yang terpisah yang arah gerakannya ke sana. Ke sana nih. Oke, ada arah gerakannya yang ke sana gitu ya. Dan dia membentuk sudutnya. Jadi di sini kita bikin ini untuk benda yang si A nih. Nah, dia ini membentuk sudut ini alfa misalnya kita anggap ya. Nah, ini dia membentuk sudut theta untuk yang bolanya si benda B setelah tumbukan ya. Nah, dikasih tahu lagi katanya jika kecepatan partikel A setelah tumbukan adalah V. Jadi di sini diketahuinya V aksennya itu untuk si A itu dianggapnya V. Oke ya. Nah, kalau V aksennya si B ya ditulis aja tetap V aksen B aja karena kan nggak ada datanya ya. Oke. Nah, terus kita coba jadi ilustrasinya seperti ini ya. Nah, jadi kita akan mengerjakannya yaitu dengan menggunakan rumus momentum. Di sini ada rumusnya yang kita tahu ya. Rumusnya apa? MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali V aksen A. Nah, ini yang perlu diperhatiin nih. Karena dia membentuk sudut ya, jadi kita jabarkan komponen-komponennya. Nah, jadi di sini kita bagi komponennya untuk yang A ini ada di sumbu X dan ada juga yang di sumbu Y. Oke. Nah, karena di sini adalah sudutnya di sini, berarti di sini adalah V aksen A-nya yaitu memakai cos. Cosnya cos alfa kita anggap ya. Berarti di sini pasti V aksen A-nya untuk yang sin. Oke, kayak gitu ya. Ingat lagi pelajaran untuk vektornya ya. Nah, terus kita yang B juga sama. Jadi di sini ada ke sana. Dan dia juga diuraikan menjadi dia ke bawah juga. Oke. Nah, ini berarti di sini ada juga V aksen B. Tapi dikali cosnya cos theta dan di sini ada V aksen B-nya untuk yang sin theta ya. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat ini di sumbu X dulu deh ya. Untuk benda yang berada gaya yang ada di sumbu X itu berarti kita memakainya rumusnya yaitu seperti ini. Jadi V aksen A dikali cosnya cos alfa ya ditambah MB dikali V aksen B dikali cosnya cos theta. Oke, kita memakai yang ini ya karena di sumbu X ya. Nah, terus sudah gitu kita selesaiin masukin data angkanya. Karena masanya sama, jadi massa A itu sama dengan massa B. Jadi kita bisa ganti semuanya dalam M aja ya. Massa A kita anggap aja M. Terus dikali VA-nya itu berapa? V0 ya kan? Ditambah massa B-nya kan sama dengan M juga ya. Tapi VB-nya kan dia 0, jadi kita kali 0. Nah, untuk setelah tumbukannya berarti kita biasa tulis saja V aksen A-nya itu V ya. Karena di soal tadi kita udah ini ada data diketahui. Dikali cosnya cos alfa kita anggap. Ini M dikali V aksen B cos theta. Oke. Nah, ini kalau kita bagi M semua, ini M-nya hilang ya. Jadi di sini M-nya hilang, bagi M dibagi M dibagi M dibagi M. Jadi hilang ya. Nah, jadi kita punya data tinggal V0 sama dengan V dikali cos alfa ditambah V aksen B dikali cos theta. Oke.
Nah, sekarang kita lihat lagi yang ada di sumbu Y. Ya. Nah, untuk yang di sumbu Y, kita perhatiin lagi rumusnya sama. Jadi MA VA juga, MB VB juga ya. Cuma bedanya di sini doang nih, MA dikali V aksen A dikali sin. Sinnya sin alfa kita anggap ya. Nah, untuk yang ini kita perhatiin lagi, di sini kan dia posisinya kemana? Ke atas kan, kita anggap atas positif. Nah, yang ini bawah kita anggap negatif. Jadi kecepatannya untuk yang setelah tumbukannya itu di sumbu Y itu V aksen B-nya itu adalah pakai minus ya. Nah, jadi langsung aja ini ganti minus aja ya. Jadi minus ininya cos theta. Karena dia arahnya berlawanan ya. Nah, gerakannya itu kan dia di sumbu X ya kan. Berarti di sumbu Y itu nggak ada kecepatannya. Oke. Jadi di sini nih pada saat dia bertumbukan di sini, jadi kita anggap di sini adalah ini 0. Karena dia kecepatannya nggak ada ya di sumbu Y itu. Oke, kecepatan di sumbu Y-nya karena gini, bayangin ya, balok ini kan bergerak nih. Ini kan bergeraknya ke sana kan, ke sumbu X dong. Dia jadi nggak bergeraknya nggak ke sumbu Y ya. Jadi mula-mula sumbu Y-nya nggak ada, 0 gitu ya. Beda setelah tumbukan. Setelah tumbukan dia ada sudutnya, berarti ada komponen X, ada komponen Y. Oke, paham ya? Karena bendanya kan mula-mula bergeraknya di sumbu X, ke kanan gitu ya kita anggap. Nah, setelah ini berarti kita masukin lagi datanya, MA-nya berarti M juga ya. Masa A-nya M. V aksen itu tadi kita anggap V ya, dikali sin alfa kita anggap. Ini M-nya si B, dikali V aksen B-nya biarin aja cos. Sorry, ini bukan cos ya. Kenapa bukan cos? Karena di sumbu Y itu adanya pakai sin ya. Ini sin. Oke, kayak gitu ya. Di sin kan tadi ini kita pakai sin, ini kita pakai sin ya. Nah, kita bagi M semua atau kita pindahin dulu dah. M dikali V aksen B kali sin theta itu sama dengan M V sin alfa. Nah, M-nya ini kan kiri kanan ada nih, jadi kita bisa hapus ya. Paham ya? Nah, setelah kita dapat kayak gini, berarti kita punya V aksen B-nya itu sama dengan V dikali sin alfa per sin theta ya. Kita substitusi V aksen B-nya ini dengan yang ada di sini. Jadi kita substitusi ya. Oke, kita geser lagi. Jadi di sini kita tulis aja di sini ya. Langsung kita tulis V0 sama dengan, kita nulis ulang nih, V dikali cos alfa ditambah V aksennya kita ganti ya, V dikali sin alfa per sin theta dikali cos theta. Nah, kita susun lagi, yang perlu kita perhatiin lagi di sini, ini ada cos per sin. Nah, cos per sin itu dalam trigonometri apa? Masih ingat nggak? Yaitu menjadi apa? Kotangen kan ya. Jadi sin alfa dikali kotangen theta. Oke? Paham ya? Nah, terus udah gitu berarti kita pindahin jadi V0 dikurangin V cos alfa itu sama dengan V dikali sin alfa dikali kotan theta. Nah, jadi kalau kita mau mencari kotan theta itu sama dengan V0 dikurangin V cos alfa, kita bagi aja dengan V sin alfa gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya kan bukannya kotan. Yang pertanyaannya adalah tangen. Benar? Nah, gimana kotan sama tangen? Kan cuma dibalik doang ya. Jadi jangan lupa ya, kotangen theta itu sama seper dari tangen theta. Atau kalau dibalik lagi, tangen theta itu seper dari kotangen theta. Bolak-balik aja ya. Nah, karena kita nulisnya di sini diketahuinya adalah kotan, berarti kalau mau nyari tan gimana? Tinggal tulis aja, dipindahin, ini jadi yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Oke, kayak gitu ya. Ini jadi jawabannya seperti ini. Paham ya? Nah, kalau kurang paham silakan ditonton ulang lagi. Oke.